Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu semuanya dengan Ibu Lucy Susila Indah dalam pembelajaran seni musik, yaitu bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya Ananda semua mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep menyanyi banyak suara. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis suara manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami, mengemukakan unsur dasar dalam bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya Anda semua menyimak video berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, kita mulai dengan materi kita, yaitu teknik bernyanyi dalam vokal group. Masih ingatkah kamu tentang menyanyi secara unisono? Unisono adalah bernyanyi dengan bersama-sama dengan satu suara. Selain disajikan secara unisono, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih satu suara. Penyajian demikian disebut dengan vokal group atau paduan suara. Ketika bernyanyi dengan grup vokal, kita harus memperhatikan harmoni atau keselarasan. Grup vokal biasanya terdiri dari 3 sampai 8 orang. Adapun paduan suara kecil, anggotanya mencapai 12 sampai 24 orang atau lebih. Teknik-teknik bernyanyi ada juga dengan teknik akapela, ada teknik canon, ada teknik vokal group atau paduan suara. Yang dimaksud dengan teknik akapela adalah bernyanyi tanpa diiringi oleh alat musik. Sedangkan bernyanyi dengan teknik canon adalah bernyanyi bersaut-sautan. Bernyanyi vokal group ada paduan suara, yaitu bernyanyi yang dibawakan secara bersama-sama dengan lebih menggunakan satu suara. Jenis-jenis suara manusia ada 2, yaitu jenis suara anak-anak dan suara orang dewasa. Suara anak-anak ini dibedakan menjadi 2, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Suara orang dewasa dibagi menjadi 2, yaitu suara perempuan dan suara laki-laki. Suara perempuan ini dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, rendah. Suara tinggi disebut dengan sopran, suara sedang disebut dengan mezzo sopran, dan suara rendah alto. Begitu juga dengan suara laki-laki. Suara laki-laki dewasa yang tinggi, sedang, rendah. Kalau tinggi disebut tenor, sedang disebut bariton, dan rendah disebut bass. Gerak harmoni dan gerak akor. Gerak akor adalah perpindahan rangkaian akor yang digunakan untuk mengiringi musik sesuai dengan pertimbangan harmoni. Dengan memperhatikan gerak akor dalam harmoni, lagu akan terdengar sangat indah. Harmoni berarti selaras. Untuk mendapatkan harmoni yang baik, kita harus memperhatikan 2 unsur, yaitu interval dan akor. Interval adalah jarak antara 2 nada. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Perhatikan susunan interval nada dalam tangga nada C mayor. Akor. Akor adalah susunan 3 nada atau lebih secara vertikal yang tidak dinyanyikan secara serentak, akan menghasilkan nada yang harmonis. Akor ini adalah 3 buah nada yang dimainkan secara bersama-sama. Dalam nada dasar natural akan terlihat susunan akor sebagai berikut. Tingkat 1, C, E, G disebut tonika, diberi nama
C mayor. Tingkat 2, D, F, A disebut supertonika, diberi nama D mayor. Tingkat 3, E, G, B disebut median, diberi nama E minor. Tingkat 4, F, A, C1 disebut subdominan, diberi nama F mayor. Tingkat 5, G, B, D1 disebut dominan, diberi nama G mayor. Tingkat 6, A, C1, E1 disebut submedian, diberi nama A minor. Tingkat 7, B, D1, F1 disebut introduk, diberi nama B demian. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita saksikan video vokal grup berikut ini. Kegiatan menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh semua orang. Teknik dalam bernyanyi memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas suara dan penampilan. Jika penampilan dilakukan secara perseorangan, maka teknik yang dimiliki haruslah kuat sehingga karakter yang ditampilkan akan menjadi ciri penyanyi tersebut. Penampilan dalam menyanyi selain dilakukan secara individu, dapat dilakukan secara vokal grup. Penampilan vokal grup memerlukan kerjasama yang baik, sehingga penampilan dapat dilakukan secara maksimal. Vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dalam menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Antara lain, ada sopran, alto, bass, tenor, dan lain sebagainya. Suara manusia dibagi menjadi dua, yaitu suara anak-anak dan suara orang dewasa. Suara anak-anak dibagi menjadi dua pula, yaitu tinggi dan rendah. Suara orang dewasa dibagi menjadi dua, ada suara perempuan dan ada suara laki-laki. Suara perempuan tinggi disebut sopran. Suara sedang perempuan disebut mezzo sopran dan suara rendah perempuan disebut alto. Suara tinggi laki-laki disebut tenor. Suara sedang laki-laki disebut bariton dan suara rendah laki-laki disebut bass. Menyanyi lagu secara vokal grup memerlukan kerjasama dengan teman. Menyanyi secara vokal grup tidak boleh saling menonjol diri karena menyanyi secara vokal grup dalam satu suara. Kekompakan, saling menghargai teman, santun, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama merupakan kunci keberhasilan dalam menyanyi secara vokal grup. Vokal grup biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Kunci keberhasilan menyanyi dalam bentuk vokal grup tidak hanya ditentukan oleh suara yang baik, tetapi juga diperlukan rasa tanggung jawab, kerjasama, santun, serta peduli terhadap anggota kelompok. Ananda semuanya, setelah Ananda menyimak materi yang Ibu berikan tadi, Ibu berharap Ananda semuanya dapat memahami pembelajaran kita hari ini,
yaitu teknik bernyanyi dalam dua suara. Ibu berharap anak-anak ibu dapat menerapkannya di dalam pembelajaran seni musik. Anak-anak ibu semua, baiklah untuk mengakhiri pembelajaran ini, baiklah bersama-sama kita membacakan Alhamdulillah. Dan ingat, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan tetap di rumah. Akhir kata Ibu Lucy mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya.